Halo sahabat, kembali lagi di channel Popcorn 7, channel yang membahas seputar film Asia, yang menemani waktu santuy kalian dengan asupan film seru. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis sekolah, yang mendapatkan kekuatan dari sebuah batu permata biru. Batu permata itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga gadis itu harus berurusan dengan monster kuat, yang menginginkan batu tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya dalam film ini? Nasib apa yang akan menimpa gadis tersebut di ending cerita? Tentunya sebelum lanjut menonton, subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak filmnya. Kisah diawali dengan diperlihatkan sebuah gedung tua dan di dalamnya ada seorang gadis SMA, tengah dikejar oleh para monster. Gadis SMA itu bernama Nessa. Usut punya usut, ternyata monster yang mengejarnya itu menginginkan batu permata biru yang dipegang oleh Nessa, sehingga Nessa pun harus berurusan dengan para monster. Mereka meminta batu itu kepada Nessa, namun dikarenakan batu itu sangat spesial, Nessa pun enggan memberikannya kepada monster itu, dan alhasil Nessa pun dihajar abis-abisan oleh para monster itu. Walaupun Nessa berusaha melawan, namun karena perbedaan kekuatan yang amat jauh, Nessa hanya bisa bertahan, meskipun ia tersakiti, terluka tapi tak berdarah. Lalu kemudian Nessa pun akhirnya dapat dilumpuhkan oleh monster itu. Akan tetapi di saat Nessa yang terdesak, tiba-tiba ia masuk ke dalam bawah sadarnya, di mana Nessa melihat sebuah batu besar yang bisa berbicara. Kemudian batu itu mengatakan bahwa Nessa terpilih menjadi pahlawan kebohayan, karena kecantikan dan ketulusannya dalam menjaga batu permata itu. Benar saja, ketika Nessa kembali dalam sadarnya, Nessa seperti memiliki kekuatan yang amat luar biasa, sehingga ia mampu memberikan perlawanan, bahkan pukulan membuat para monster itu kewalahan menghadapinya, sampai-sampai para monster itu keheranan dengan kekuatan Nessa. Dan seketika itu, Nessa kemudian berubah diri ke Sailor Hermes, lalu terjadilah pertarungan di sana. Dengan kekuatan barunya, Nessa mampu menandingi kekuatan kedua monster itu. Namun karena baru pertama menggunakan kekuatannya, Nessa pun belum dapat mengendalikan kekuatannya secara sempurna. Hingga ada suatu celah, di mana Sailor Moon diserang oleh kedua monster itu. Ia pun berusaha mengeluarkan kekuatan cahaya lasernya. Namun karena belum sempurna, serangan itu masih lemah dan tak terpengaruh apa-apa bagi kedua monster itu. Sehingga lagi dan lagi, kedua monster itu menghajar Nessa. Akibat serangan laser dari kedua monster itu, membuat kekuatan Nessa semakin lemah. Akan tetapi ia tak pantang menyerah, ia kemudian kembali mencoba menggunakan kekuatan lasernya. Namun di kali ini, dibarengi dengan ketulusan hatinya, dan pada akhirnya, dia pun mampu menghancurkan kedua monster itu dengan kekuatan cahaya lasernya tersebut. Scene kemudian berpindah tempat, di mana kita diperlihatkan sebuah piring terbang, dan di dalamnya ada seekor monster, yang ternyata monster tersebut, tak lain adalah Raja Monster, kita panggil saja monster kucing. Diceritakan monster kucing ini gemar membaca, karena dia bercita-cita ingin menjadi presiden. Lalu tak lama kemudian datanglah anak buahnya untuk melaporkan, bahwa kedua anak buahnya yang diutus telah gagal mendapatkan batu permata biru itu. Kemudian monster kucing pun menugaskan anak buahnya yang melapor itu, untuk meneruskan tugas mereka mendapatkan batu permata biru tersebut. Lalu anak buahnya pun segera pergi menjalankan tugas itu. Tibalah monster itu, di tempat yang dimaksud, di mana kita diperlihatkan Nessa yang masih kelelahan setelah pertarungan tadi, dan tanpa basa-basi monster itu menyerang Nessa, di mana di sini, Nessa yang masih kehabisan tenaga,
tak mampu mengimbangi kekuatan monster tersebut. Alhasil Nessa pun dihajar abis-abisan oleh monster itu. Dengan sisa kekuatan yang ada, Sailor Moon pun mencoba mengeluarkan serangan lasernya, akan tetapi serangan tersebut sangat lemah, sehingga dapat ditangkis dengan mudah oleh sang monster. Sailor Moon kembali dihajar abis-abisan oleh si monster. Walaupun ia sangat kelelahan, namun ia tetap bertahan, meski ia tersakiti, terluka tapi tak berdarah. Akan tetapi, di saat Nessa yang semakin terdesak ia pun merasakan tambahan kekuatan. Lalu kemudian ia mengeluarkan kekuatan laser kembali, yang mana kali ini kekuatan lasernya itu mampu menghancurkan monster tersebut. Tak lama kemudian muncullah monster kucing, yang kali ini menghadapi Sailor Moon. Sontak membuat Sailor Moon kaget, karena kali ini ia akan menghadapi Raja Monster, ditambah lagi dengan dia yang sudah kelelahan. Si monster kucing meminta Sailor Moon untuk memberikan batu permata biru secara baik-baik, akan tetapi Sailor Moon bersikukuh untuk tidak memberikannya, dan alhasil Sailor Moon harus berhadapan dengan monster kucing itu yang pasti kekuatannya sangat dahsyat. Dengan berat hati, pertarungan kali ini, Sailor Moon harus kalah menghadapi monster kucing. Di akhir film ini, kita diperlihatkan Sailor Moon yang sudah tidak berdaya, harus digarap ladang basahnya oleh monster kucing, sampai lemas tak berdaya dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.